Oke, hari ini kita belajar normalisasi lagi ya. Di sini yang akan kita pelajari ini contoh dokumennya. Ini ada invoice number, invoice date, kemudian kalau diperhatikan ini ada shippernya. Shipper itu berarti maksudnya pengirim ya. Kemudian pengirimnya itu ada nama, kemudian sama alamat, kemudian satu lagi nih ada nomor telepon. Meskipun di sini tidak ada judulnya, tapi ini ada nomor teleponnya. Kemudian di sini ada receiver, maksudnya penerima ya. Penerimanya itu ada namanya, kemudian ada nomor teleponnya, kemudian sama alamatnya. Nah, kemudian ini kan kategorinya sebenarnya packaging ya atau pengiriman. Nah, ini kalau misalnya pengiriman, nah ini kalau diperhatikan yang bawah ini ada quantity. Jadi barang yang dikirim itu jumlahnya ada 1. Kemudian packagingnya atau bentuk pengirimannya, bentuknya itu adalah box karton. Nah, itu ada beratnya itu ada 4,8 kilo. Nah, otomatis kalau misalnya pengiriman atau packaging itu biasanya hubungannya itu sama volume. Biasanya mereka akan menghitung panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ini ada panjangnya 39,4, kemudian lebarnya 25,4 dan tingginya 22. Nah, itu maksud dari volume. Kemudian kalau deskripsi itu adalah isi dari barang tersebut. Jadi box karton tersebut isinya di dalamnya apa sih? Nah, itu adalah makanan. Nah, kemudian berdasarkan dari dokumen ini, kita buatlah normalisasi. Nah, normalisasinya itu yang pertama adalah anormalisasi. Anormalisasi itu maksudnya apa sih? Jadi anormalisasi itu adalah apa adanya dari dokumen tersebut. Jadi judul-judulnya atau file-filenya yang tadi saya sebutin itu ditulis apa adanya. Jadi kalau dia muncul berulang-ulang ya nggak apa-apa, ditulis aja. Nah, kemudian kalau sudah, nah tadi kan disebutin ada invoice number, ada invoice date, kemudian ada shipper. Nah, ini kita bisa boleh pakai menyesuaikan dokumennya atau kita rubah jadi bahasa Indonesia juga boleh. Itu kan sebenarnya shipper itu pengirim. Nah, tadi kalau kita perhatikan pengirimnya itu kan ada name, ada address, ada nomor HP. Nah, makanya kita tambahkan di sini itu ada nama pengirim, kemudian ada alamat pengirim, ya, kemudian ada nomor HP pengirim. Ya, jadi boleh pakai nama konsumen pengirim atau alamat konsumen pengirim atau nomor HP konsumen pengirim. Karena kan kalau dalam bahasa Inggris shipper itu ya pengirim, ini sama. Nah, kemudian yang berikutnya bawahnya itu adalah receiver. Nah, receiver itu maksudnya apa sih? Receiver itu adalah penerima. Nah, penerima itu ada kalau tadi dibaca ada namanya, name, ada ponnya, kemudian ada alamatnya. Nah, di sini makanya tadi kenapa dibedakan dia biar tidak membingungkan karena kan di sini ada ini kan pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya pakai bahasa Inggris pun juga bisa. Misalnya kalau pengirim berarti ada name shipper atau address shipper atau pon shipper itu juga bisa. Nah, kemudian kalau misalnya penerima, kita bisa juga pakainya adalah name receiver, kemudian pon receiver, atau address receiver. Jadi bebas ya. Oke, lanjut ya. Kalau sudah, hari ini nah kita tadi kan kalau kita perhatikan normalisasi lagi di ya. dokumennya itu dia ada quantity, Di sini yang akan ada kita packaging, pelajari, ini ada contoh weight, dokumennya, ada volume, ini ada deskripsi. ada invoice number, Nah, itu invoice bisa kita date, tulis kemudian sama kalau diperhatikan ya. ini ada Kemudian shippernya. kalau kita perhatikan di Shipper itu sini berarti maksudnya pengirim ya. itu sebenarnya Kemudian tidak pengirimnya ada itu ada kunci nama, untuk kemudian sama membedakan antara alamat, pengirim kemudian satu satu lagi nih ada dengan nomor telepon penerima meskipun satunya. di sini Nah, tidak untuk ada membedakan antara judulnya, tapi ini ada si nomor teleponnya. pengirim dan penerima, Kemudian di sini ada kadang-kadang dia receiver, bisa maksudnya berubah penerima posisi ya. ya. Dia bisa Penerimanya itu jadi ada pengirim juga, dia bisa juga namanya, jadi penerima. kemudian ada Makanya untuk nomor membedakan teleponnya, kemudian sama shipper satu alamatnya. dengan shipper yang Nah, lainnya, kemudian ini kita kan kategorinya menambahkan sebenarnya yaitu kode packaging ya atau konsumen pengiriman. pengirim, Nah, atau ini kita kalau misalnya tambahkan pengiriman, kode nah ini shipper. kalau Nah, di sini diperhatikan karena yang pakai bahasa bawah ini Indonesia ada semua, quantity. berarti Jadi barang otomatis yang dikirim itu kita jumlahnya ada 1, menggunakannya adalah kode kemudian konsumen
packagingnya pengirim. atau bentuk Kemudian, pengirimannya tapi kalau mau bentuknya itu pakai adalah jadi box karton. kode Nah, itu ada zipper, itu juga beratnya boleh, itu ada bebas ya. Kita mau 4,8 ngikutin yang kilo. ini Nah, boleh. otomatis kalau Nah, misalnya kemudian kalau ini kan pengiriman jadi yang atau tetap itu cuma packaging invoice itu number biasanya sama hubungannya invoice itu sama date. volume. Sedangkan Biasanya mereka akan yang lainnya menghitung untuk panjang memudahkan kali kita lebar untuk di kali normal tinggi. Jadi pertama untuk dan normal panjangnya kedua, makanya ini diganti 39,4, kemudian menggunakan bahasa lebarnya Indonesia. Tapi sebenarnya 25,4 dan maksudnya tingginya sama. 22. Nah, Nah, itu maksud kemudian dari yang volume. berikutnya itu kan tadi Kemudian ada kalau receiver deskripsi atau itu penerima. adalah Nah, itu isi kan dari barang ada tersebut. nama Nah, jadi box penerima karton atau nama konsumen tersebut penerima, isinya di dalamnya apa kemudian sih? ada Nah, nomor itu HP adalah konsumen makanan. penerima, alamat Nah, kemudian konsumen berdasarkan dari penerima. dokumen Nah, ini, untuk kita buatlah mengelompokkan atau normalisasi. untuk membedakan, Nah, normalisasinya kita itu yang pertama adalah menambahkan yaitu namanya anormalisasi. kode konsumen Anormalisasi itu penerima. maksudnya apa sih? Jadi Kemudian anormalisasi berikutnya, itu nah tadi kan adalah ada apa deskripsi. adanya Nah, dari kita bisa dokumen deskripsi tersebut. itu kan Jadi maksudnya judul-judulnya nama atau feel-feelnya paketnya itu isinya yang tadi apa saya sih, sebutin barangnya itu apa ditulis sih. apa adanya. Makanya di Jadi sini kalau dia ditulis muncul nama barang berulang-ulang ya nggak description. apa-apa Jadi untuk ditulis nggak aja. membingungkan Nah, kemudian nama kalau barang itu sudah, ngambilnya dari tadi kan dokumen yang di disebutin atas itu ada apa. invoice Nah, itu number, maksudnya adalah si ada invoice deskripsinya. date, Nah, kemudian kemudian ada di sini sama shipper. ya untuk Nah, itu kita membedakan. bisa Jadi kan boleh pakai kadang-kadang pengirim itu atau menyesuaikan shipper itu kan dia ngirim barang dokumennya, banyak. atau Jadi untuk kita rubah jadi membedakan bahasa barang Indonesia juga satu boleh. dengan Itu yang kan sebenarnya lainnya, shipper makanya itu kita pengirim. Nah, memberikan tadi kalau kita perhatikan kunci pengirimnya itu kan yaitu ada kode name, barang. ada address, Ya, ada untuk nomor membedakannya HP. kita menggunakan Nah, makanya kode kita tambahkan di barang. Tadi sini kan udah ada namanya itu atau ada nama deskripsi. Nah, pengirim, kemudian ada ada alamat kuantitinya. pengirim, Nah, ini kuantiti. Ini kemudian yang ada berikutnya bawahnya itu adalah packagingnya. receiver. Nah, itu Nah, kalau receiver diperhatikan itu di atas tuh ada maksudnya apa sih? packagingnya. Receiver Nah, ini itu adalah jenis penerima. paketnya Nah, apa penerima itu ya. Nah, di sini kita ada bilangnya adalah kalau tadi kemasan dibaca ada packaging. Jadi namanya, packaging itu ya name, maksudnya si ada kemasannya. fontnya, Kemasannya kan kemudian dipakainya ada box. alamatnya. Kemudian ada Nah, di sini berat. Nah, makanya tadi jadi kan kenapa kalau di situ kan dibedakan weight. dia biar Jadi tidak untuk ininya ya membingungkan karena kan di nggak sini biar ada nggak membingungkan ya ini kita kan kita buatnya bahasa adalah Indonesia. berat Sebenarnya kalau barang. misalnya pakai bahasa Kemudian Inggris pun ada juga volume bisa. barang Misalnya kayak gitu. kalau Jadi kita pengirim berarti ada boleh name tulis volume shipper packaging atau karena ini uh, kategorinya adalah address packaging, atau bisa shipper juga mau kita atau samain sama yang di phone atas shipper karena di itu situ juga ada bisa. berat barang, ya udah kita Nah, samakan kemudian semuanya. kalau misalnya Volume penerima kita barang, bisa juga pakainya kemudian adalah kemasan name atau packaging, receiver, kemudian kemudian ada phone kuantitinya. receiver Kuantiti itu maksudnya atau jumlah address yang mau dikirim receiver. ada Jadi bebas berapa. ya. Nah, di sini contohnya adalah 1. Nah, ini adalah anormalisasi. Jadi kalau anormalisasi itu dia apa adanya. Nah, kemudian berikutnya kita membuat yang namanya 1NF. Jadi 1NF ini berdasarkan dari anormalisasi. Nah, tadi kan kalau udah disebutkan tadi ada penambahan kunci yaitu kode konsumen pengirim, kode konsumen penerima sama kode barang. Sebenarnya tujuan apa namanya nih kunci-kunci ini adalah biar file-file tersebut bisa dikelompokkan. Karena kalau kita perhatikan di situ yang unik itu cuma invoice number-nya aja gitu. Jadi invoice-nya untuk nomor ini itu adalah pengirimnya siapa, kemudian penerimanya siapa, barangnya apa. Jadi dia yang menceritakan si invoice-nya. Tapi untuk barangnya sendiri kita belum kelompokkan. Makanya di sini kita penambahan ada kuncinya yaitu kode konsumen pengirim, kode konsumen penerima, sama kode barang. Nah, bedanya kalau misalnya di anormalisasi itu belum dikasih bintang. Ini dia. Nah, di sini bintang ini artinya dia adalah calon kuncinya. Nah, ini saya kasih warna merah, tujuannya adalah biar kalian tidak bingung. Oh, ini toh maksudnya dari calon kuncinya. Seperti itu. Jadi ini ada invoice number, kode konsumen pengirim, kode konsumen penerima, ada kode barang. Karena di sini kuncinya ada 4, berarti kita bisa langsung masuk ke 2NF. Nah, 2NF ini berdasarkan dari 4 kunci tersebut, berarti kita langsung buat jadi 4 tabel. Kemudian file-filenya dimasukkan sesuai dengan pengelompokannya sesuai dengan judulnya. Kayak tadi kan ada konsumen pengirim. Nah, berarti yang tentang yang konsumen pengirim kita masukkan dalam satu tabel. Kemudian untuk yang konsumen penerima kita masukkan ke dalam satu tabel. Kemudian untuk yang barang kita masukkan ke dalam satu
tabel. Nah, kemudian untuk judulnya itu sebenarnya menceritakan isi dari ini. Nah, ini karena tentang si penerima, makanya di sini judulnya adalah penerima. Sedangkan kalau yang ini karena menceritakan tentang pengirim, makanya judulnya adalah pengirim. Jadi kalau ini boleh juga sih mau tulis konsumen pengirim boleh atau pengirim juga boleh. Kemudian kalau barang sama, jadi isi dari ini itu adalah judulnya berarti barang. Kemudian kalau packing list, nah itu kan tadi kan ada kayak quantity, packaging, kemudian itu apa namanya, volume, deskripsi, itu kategorinya barang. Tapi kalau misalnya packing list yang itu tadi invoice number sama invoice date. Nah, jadi untuk invoice tadi untuk packingnya itu untuk nomor berapa sih, kemudian tanggal berapa, kemudian barang yang mau dikirim itu apa. Nah, makanya di sini kalau kita perhatikan dari tabel barang itu nyambung ke packing list. Karena kan berarti kan di packing list tersebut bisa satu jenis barang, barangnya sama, misalnya kayak tadi makanan gitu ya, dia bikin paketnya tuh banyak, bisa 10, 12, tapi yang membedakan itu apa? Ya penerimanya. Jadi kalau misalnya kita ngirim paket, barangnya sama, tapi kan penerimanya berbeda gitu. Makanya di sini kode barangnya nyambungnya ke sini semua kayak gitu. Nah, tapi posisinya dia terletaknya di bawah sini. Nah, jadi kalau letaknya di bawah sini, ini berarti kategorinya adalah foreign key. Kenapa dibilang foreign key? Berarti nanti dia untuk kodenya itu boleh muncul lebih dari satu kali. Nah, sedangkan kalau di tabel ini kode barangnya itu kategorinya adalah primary key. Jadi kalau primary key itu di tabel utama, ini kan kalau kita perhatikan tabel utamanya ada 3 ya. Ada pengirim, ada penerima sama barang. Ini hanya ditulis satu kali, tidak boleh ditulis berulang-ulang kalau di tabel barang, penerima, dan pengirim. Tapi kalau di packing list itu boleh. Jadi kode konsumennya muncul berulang-ulang itu boleh karena di kategorinya adalah foreign key. Itu bedanya antara primary key dengan foreign key. Jadi kalau kita menginput pengirim di sini itu hanya diperbolehkan menulisnya satu kali. Tapi kalau yang penerima ini sama, dia hanya diperbolehkan menulisnya hanya satu kali. Nah, sama, barangnya juga sama, ini hanya diperbolehkan menulisnya satu kali. Sedangkan kalau yang di packing list itu diperbolehkan untuk muncul berulang-ulang. Makanya kalau kita perhatikan di sini tanda panahnya itu ada 2. Jadi kalau tanda panahnya ada 2 ini berarti posisinya adalah sebagai foreign key dan dia boleh muncul berulang-ulang. Sedangkan ini hanya boleh muncul satu kali. Seperti itu. Jadi hari ini mungkin saya cukupkan sampai sini. Nanti kita langsung masuk ke belajar SQL-nya. Terima kasih.